Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'dah, fala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 5? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah dan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Pak Rofi akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam melalui video, yaitu dengan materi indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Untuk itu nanti bisa kalian simak dari penjelasan saya. Anak-anak, adapun kompetensi yang bisa kita peroleh dari nanti setelah anak-anak mempelajari materi tentang sholat tarawih, antara lain adalah yang pertama, anak-anak bisa menjalankan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang kedua, menunjukkan sikap tekun sebagai implementasi dari pemahaman pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Yang ketiga, memahami pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Yang keempat, mempraktikkan tata cara sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Selanjutnya, nanti setelah kita belajar, setelah kita melalui pembelajaran, nanti tujuan apa yang kita tuju dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Pertama, nanti setelah menyimak video pembelajaran, kalian dapat menganalisis keutamaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran dengan tepat. Yang kedua, setelah menyimak video pembelajaran, kalian dapat menegaskan hukum melaksanakan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran dengan tepat. Selanjutnya, setelah menyimak video dan kalian berdiskusi, nanti kalian mampu mengelola pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran dengan tepat. Kemudian setelah pembelajaran selesai, kalian mampu mendemonstrasikan tata cara sholat tarawih dan tadarus Al-Quran dengan percaya diri. Kemudian setelah pembelajaran selesai, kalian mampu memperbaiki tata cara sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Selanjutnya, setelah pembelajaran selesai, siswa mampu menyempurnakan tata cara sholat tarawih dan tadarus Al-Quran dengan benar. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kali ini. Anak-anak, untuk kesempatan kali ini, Pak Rofi hanya memfokuskan tentang sholat tarawih. Adapun pengertian tentang tadarus Al-Quran akan saya sampaikan pada kesempatan yang lain. Untuk itu bisa kalian simak apa pengertian sholat tarawih. Pengertian sholat tarawih. Sholat tarawih dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari kata tarwihatun yang berarti waktu sesaat untuk istirahat. Jadi dari segi bahasa, tarawih artinya adalah
waktu sesaat untuk istirahat. Kenapa disebut dengan istirahat atau waktu sesaat untuk istirahat? Karena pada permulaan dilaksanakan sholat tarawih, yaitu pada masa Rasul dan para sahabat melakukan sholat tarawih diselingi dengan istirahat. Mereka setelah selesai melaksanakan sholat tarawih 4 rakaat biasanya diselingi dengan baca doa ataupun membaca Al-Quran. Kemudian oleh para sahabat dilanjutkan kembali untuk melanjutkan rakaat-rakaat berikutnya, sehingga tarawih itu menurut bahasa adalah istirahat. Sedangkan tarawih menurut istilah adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari selama bulan Ramadan setelah sholat Isya sampai sebelum terbitnya fajar. Ini istilah. Jadi sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam hari khusus pada bulan Ramadan yang dilaksanakan yaitu setelah melaksanakan sholat Isya sampai sebelum terbitnya fajar. Kemudian setelah kita mengetahui pengertian sholat tarawih, lalu kita ketahui dalilnya. Dalil sholat tarawih adalah dari sabda Nabi yang berbunyi, "Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Artinya barang siapa ibadah sholat tarawih di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni baginya dosa-dosa yang telah lampau. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Anak-anak, setelah kalian mengetahui pengertian dan dalil dari sholat tarawih, selanjutnya akan saya jelaskan yaitu hukum dan tata cara sholat tarawih. Adapun hukumnya sholat tarawih adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan, karena sholat tarawih merupakan bagian dari sunnah muakkadah, baik itu dilaksanakan oleh seorang laki-laki maupun perempuan. Nah, itu hukumnya sunnah yang sangat dianjurkan. Adapun bilangannya, sholat tarawih boleh dilakukan dengan 8 rakaat dan juga boleh 20 rakaat. Bisa dikerjakan sendiri-sendiri, munfaridan, dan juga bisa dilaksanakan dengan berjamaah atau bersama-sama. Namun yang lebih utama, sholat tarawih itu dikerjakan dengan berjamaah atau bersama-sama. Karena pahala sholat berjamaah itu lebih banyak, lebih utama daripada sholat munfarid, sholat sendiri. Jadi yang lebih utama kita melaksanakan sholat tarawih bisa di musola maupun di masjid ataupun di rumah juga boleh, namun dengan berjamaah. Selanjutnya, sholat tarawih itu caranya Rasulullah mengerjakan sholat tarawih. Beliau mengerjakan seperti sholat sunnah yang lainnya yang biasa dilakukan oleh Kanjeng Nabi, yaitu dengan 2 rakaat. Namun yang membedakannya adalah niatnya. Yang membedakan adalah niatnya saja.
Rasulullah mengerjakan 8 rakaat dengan 2 rakaat 1 salam. Selanjutnya dilanjutkan dengan sholat witir sebanyak 3 rakaat. Namun setelah masa khalifah Umar bin Khattab, sholat tarawih dikerjakan sebanyak 20 rakaat. Atas ijtihad beliau, Sayyidina Umar yang melaksanakan sholat sebanyak 20 rakaat. Dilaksanakan dengan 2 rakaat, 1 kali salam, lalu ditambah dengan sholat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Itu pelaksanaan sholat tarawih pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Sehingga sampai sekarang sholat tarawih dengan 20 rakaat juga tetap dilaksanakan. Ada yang melaksanakan 8 rakaat, ada yang melaksanakan 20 rakaat. Selanjutnya, setelah hukum dan cara sholat tarawih, adapun niatnya sholat tarawih adalah usolli sunnata tarawihi rakaataini mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah tarawih 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Ini untuk niat sholat tarawih jika menjadi makmum. Kalau misalkan niat menjadi imam, tinggal mengganti makmuman menjadi imaman. Jika kalian menjadi imam, cukup mengganti makmuman. Jadi adaan menjadi imaman ya. Adaan imaman lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah tarawih 2 rakaat sebagai imam karena Allah Ta'ala. Dan jika terpaksa sholat sendiri, maka cukup adaan lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah tarawih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itulah niat dalam sholat tarawih. Anak-anak, dalam sholat tarawih itu juga ada keutamaan-keutamaan yang oleh Allah akan diberikan kepada orang yang melaksanakan sholat tarawih. Di antaranya keutamaannya adalah jika mau sholat tarawih, maka kita dapat menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keutamaan sholat tarawih adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Jadi, jika kita mau mengerjakan sholat sunnah tarawih pada bulan Ramadan, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Seperti hadis di depan tadi, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, itu yang kedua, keutamaan sholat tarawih. Yang ketiga, keutamaannya adalah pahala ibadah ditulis seperti sholat 1 malam. Jadi jika kalian mau melaksanakan sholat tarawih 1 malam saja, yang pelaksanaannya cuma 1 jam, maka oleh Allah ditulis seperti sholat 1 malam penuh. Yang terakhir, keutamaan dari sholat tarawih yaitu bisa mempererat tali silaturahmi sesama kaum muslimin. Karena setiap hari kita selalu bertemu dengan keluarga, dengan tetangga, dengan saudara seiman di dalam ketika pelaksanaan sholat tarawih di masjid maupun di musola. Itulah sehingga termasuk keutamaan dari sholat tarawih adalah dapat
mempererat tali silaturahmi sesama kaum muslimin. Demikian tadi anak-anak materi pembelajaran tentang sholat tarawih meliputi pengertian, dalil, tata cara sholat tarawih, dan keutamaan-keutamaannya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.